Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kawan-kawan subscriber dari Dawai Ulama 41 serta pengikut dari Facebook Dawai Ulama 41. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kami akan menceritakan tentang makhluk mitologi Jawa yang bernama Nyi Blorong. Nyi Blorong adalah sosok legenda Indonesia yang berwujud wanita cantik, bertubuh manusia dari pinggang ke atas, dan berwujud ular dari pinggang ke bawah. Ia merupakan panglima terkuat yang dimiliki oleh Kanjeng Ratu Kidul dan sering dianggap sama dengan Nyi Roro Kidul. Konon katanya Nyi Blorong ini merupakan seseorang atau makhluk halus yang merupakan penguasa keraton pantai selatan yang memiliki kesaktian luar biasa, memiliki pengikut berbagai macam makhluk halus. Ia konon memang ditugaskan untuk menyesatkan manusia agar terjerumus pesugihan dan menjadikan manusia budak-budak yang taat. Sementara untuk keberadaan Nyi Blorong dipercaya dapat memberikan kekayaan. Sementara Nyi Blorong konon katanya berada di Laut Selatan. Dia bertapa di Jawa bagian selatan. Di sini dipercaya siapapun yang menemukan tempat pertapaan Nyi Blorong dan kemudian berkomunikasi dengannya, itu bisa menjadikan kaya. Lalu ada pertanyaan, apakah Nyi Blorong itu mitos? Dalam mitos yang berkembang, Nyi Blorong dianggap sebagai dewi penjaga kekayaan dengan kekuatan supranatural yang luar biasa. Meskipun tidak ada bukti ilmiah yang dapat membuktikan keberadaan Nyi Blorong, mitos ini masih dipegang teguh oleh sebagian masyarakat di Jawa. Lalu siapa pasangan atau suami dari Nyi Blorong? Konon katanya ia dinikahkan dengan Jaka Linglung, Joko Linglung, setelah calon suaminya itu berhasil membunuh buaya putih, penjelmaan Prabu Dewata Cengkar. Ada pertanyaan, Nyi Blorong itu siluman apa? Konon katanya ia berwujud siluman ular. Pada penggambarannya, Nyi Blorong disebutkan memiliki wujud setengah manusia dan setengahnya adalah ular. Dia berpenampilan menggunakan kebaya warna hijau dengan rajutan emas. Wujudnya ini menjadi salah satu kekuatan yang diberikan oleh Nyi Roro Kidul sebagai bentuk penerimaannya sejak bertemu. Itulah tadi penjabaran tentang Nyi Blorong.
Lalu ada pertanyaan, Nyi Roro Kidul dan Nyi Blorong ini berasal dari kerajaan yang berbeda. Apakah mereka sama? Tidak sama. Nyi Roro Kidul dan Nyi Blorong ini berasal dari kerajaan yang berbeda. Nyi Roro Kidul diyakini sebagai putri Raja Prabu Siliwangi yang bernama Putri Kadita. Sedangkan Nyi Blorong merupakan putri Ratu Angin-Angin. Jadi ini sangat berbeda sekali. Lalu bapaknya Nyi Roro Kidul itu siapa? Jadi saya sudah bahas tadi bahwa dalam sebuah kisah diceritakan bahwa Nyi Roro Kidul itu merupakan putri dari Prabu Siliwangi yang keempat, yang bernama Putri Kadita. Semasa hidup, Putri Kadita ini sempat diperlakukan tidak baik oleh Dewi Mutiara, yaitu istri baru dari Prabu Siliwangi keempat. Ratu Laut Selatan atau Ratu Pantai Selatan juga sering disebut Ibu Ratu Kidul, adalah sosok Ratu Jin bernama Ratu Rara Kirana. Lalu tampuk pimpinan masa kini digantikan oleh Ratu Rara Kadita, anak dari Prabu Siliwangi, hasil pernikahannya dengan Ratu Jin, penguasa hutan dan daratan di Nusantara yang belum diketahui namanya. Menurut cerita yang beredar di masyarakat, identitas asli Nyi Blorong adalah Nyi Mas Dewi Anggatri. Dia merupakan putri pertama Nyi Mas Dewi Rangkita, cucu dari Raja Caringin Kurung yang ke-11 atau yang disebut dengan Prabu Jaya Cakra. Meski begitu, nyatanya masih banyak masyarakat Indonesia yang salah kaprah terkait Nyi Blorong dan Nyi Roro Kidul. Adakah sosok yang sama? Apakah sosok yang berbeda? Padahal Nyi Blorong dan Nyi Roro Kidul adalah kedua tokoh mistis gaib yang berbeda, baik dari sosok dan cerita seram yang menyeliputinya. Nyi Roro Kidul sendiri dikenal sebagai sosok yang memiliki aura mistis dan magis yang sangat kuat. Kepercayaan adat Jawa mengatakan bahwa Nyi Roro Kidul ini tinggal di wilayah pantai selatan Jawa, tepatnya di pantai Parangtritis. Pada zaman dahulu di Pekalongan hiduplah seorang putri cantik yang bernama Dewi Rara Kuning. Ia telah menjadi janda di usia yang sangat muda karena suaminya meninggal beberapa waktu setelah pernikahan mereka. Itulah sebabnya Dewi Rara Kuning kemudian terkenal dengan sebutan Dewi Lanjar. Dewi Lanjar inilah yang terkenal hingga sekarang penguasa pantai utara. Kekuatan Nyi Roro Kidul, dia sering dianggap memiliki pengaruh kuat dalam hal spiritual dan kebijakan pengendalian alam laut. Nyi Roro Kidul diyakini memiliki kemampuan untuk mengendalikan dan mengatur laut, yang dapat berarti baik kemarahan maupun kebahagiaan. Dia juga sering dikaitkan dengan keselamatan bagi nelayan. Makanya banyak nelayan biasanya sebelum melaut itu biasanya menebarkan sesajinya.
Nama asli Kanjeng Ratu Kidul. Hampir semua masyarakat Jawa pasti mengenal sosok beliau, atau juga disebut juga Ratu Kidul. Mengutip dari buku Mitologi Dunia karya Rivaldo, ia dikisahkan bernama asli Kadita yang diusir dari istana lantaran terkena penyakit kulit misterius. Selain Nyi Roro Kidul, sosok misteri lainnya di pantai selatan yang kerap disebut adalah Nyi Blorong, tetapi ia diwujudkan sebagai siluman yang biasanya pada jalur pesugihan. Ia memang ditugaskan untuk menyesatkan para manusia-manusia yang ingin mencari pesugihan secara instan. Makanya bagi kawan-kawan ini peringatan, kalau mau mencari pesugihan secara instan itu tidak ada. Ya adanya kita itu harus bekerja, berdoa, ikhtiar secara nyata, mencari yang halal, keberkahan dalam hidup. Semoga penjabaran dari kisah Nyi Blorong, Nyi Roro Kidul ini dapat menjadikan renungan bagi kita bahwa di dunia ini itu ada makhluk-makhluk lain yang mungkin ada, memang ada, atau mungkin tidak ada. Jadi itu hanya mitos atau makhluk mitologi semata. Kembali kepada panjenengan semua, itu baik percaya atau tidak, itu semua adalah makhluk Allah. Kita wajib percaya kepada sesuatu yang gaib, tetapi jangan kita sampai mendewakan dia. Jangan sampai kita terjerumus kepada sesuatu lembah hitam yang ada padanya. Sekian dari kami. Mungkin yang belum subscribe bisa subscribe, like, share, dan komen. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.